Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ini bagus. Ya, Yesaya 26 ayat 1 sampai 8. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil di dalam ayat 3, saudara. Di situ dikatakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkitab katakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Itu artinya bahwa setiap kita sebagai orang percaya sudah memiliki damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib, supaya menghancurkan segala penghalang dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita yang sia-sia. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita sudah dibebaskan. Itulah sebabnya Tuhan membuat jalan yang baru, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan. Ya kan? Tuhan kita begitu kasih yang begitu besar. Alkitab menulis dalam kitab Efesus, kasih Allah kita itu tak terukur. Begitu lebar, begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, saudara. Ya. Pepatah mengatakan apa? Sedalam-dalamnya laut, tapi kasih Allah, ya, tidak terselami, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Setinggi-tingginya gunung, tapi kasih Tuhan tak dapat diukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya kan? Haleluya. Mari kita ulangi ayat itu. Di dalam ayat 2 dulu kita baca ya. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, saudara. Pintu gerbang ini merupakan pintu berkat untuk kita menemukan berkat Tuhan yang lebih banyak lagi, saudara. Itu. Jadi kalau kita tetap setia dalam Tuhan, berkat Tuhan itu tetap mengalir, ya. Nah, ini saya mau bilang begini. Firman Tuhan ini dia bicara dua hal. Berkat rohani itu yang paling pokok. Yang kedua adalah berkat materi. Itu. Berkat rohani meliputi kesehatan kita. Itu. Tapi berkat materi itu juga tidak terlepas dari kehidupan kita, saudara. Iya kan? Bagaimana kita punya anak-anak mau sekolah kalau tidak ada materi, tidak ada uang, iya kan? Bagaimana kita mau bangun rumah kalau tidak ada materi atau tidak ada uang, iya kan?
Jadi semua dibutuhkan. Tapi yang lebih pokok dalam kehidupan kita adalah berkat rohani. Itu. Matius 6:33 ayat ini saya tidak pernah lupa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, saudara. Jadi kalau kita sudah mengutamakan Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengikuti kita. Dan kita sudah buktikan dalam jemaat kita, khususnya jemaat Petra GB. Ya kan? Kita hanya tinggal bersyukur dan terheran-heran akan apa yang Tuhan buat. Ya begitu luar biasa. Semua kembalikan kepada Tuhan. Semua kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Kalau kita bisa dapatkan, kita bisa jalani, itu karena anugerah Tuhan. Karena kemurahan Tuhan semata, saudara. Haleluya. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya kan? Bukan hanya kata-kata doang. Tetapi ada fakta, ada bukti, ada realita yang kita dapatkan, yang kita raih, yang kita nikmati. Seperti itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ulangi di ayat 3 di situ. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya, saudara. Saat ini banyak orang goncang, banyak orang takut, banyak orang bimbang dan ragu. Tuhan yang saya percaya ini benar-benar dia hidup kah tidak? Karena kenapa? Terutama di daerah-daerah yang kemarin-kemarin dilanda bencana. Seperti di NTT itu ya. NTT itu ada berapa kabupaten NTT? Kalau saya tidak salah lihat, ada berapa kabupaten yang dilanda oleh bencana alam. Yaitu banjir bandang dan banjir rob, ya. Itu. Tanah longsor, ya. Ini semua Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar takut akan Tuhan, ya. Jadi yang sisa atau yang ada sekarang dari bencana yang masih hidup ini, Tuhan biarkan supaya mereka belajar takut akan Tuhan. Iya kan? Itu. Jangan bimbang, jangan ragu, karena Tuhan selalu menyertai kita. Sekalipun di tengah kesulitan persoalan, ya seperti bencana alam yang begitu dahsyat ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu. Kalau yang sudah meninggal itu, yaitu urusannya Tuhan. Itu. Kita tidak perlu urus itu. Karena di dalam Ulangan 29 katakan, ada yang rahasia bagi Tuhan tidak perlu diselidiki. Tapi yang tidak menjadi rahasia bagi Tuhan itu perlu diselidiki. Itu. Jadi kita tidak usah menghakimi, oh dia ini kena bencana, meninggal karena begini. Tidak perlu. Itu urusannya dengan Tuhan. Cukup yang hidup ini, kita juga sebagai orang beriman, kita harus dukung mereka dalam doa. Supaya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Begitu. Haleluya, 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 haleluya. Nah, di dalam ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, saudara. Iman saudara dengan saya tetap mempercayai Tuhan sebagai gunung batu yang kekal. Gunung batu yang kekal ini sebenarnya gambaran, saudara, ya. Kamu perhatikan gunung api, gunung apa yang ada batunya itu, ya. Ada gunung yang mungkin tidak punya batu, saudara. Tapi saya sudah buktikan di Tanah Toraja. Di atas gunung yang tinggi itu ada batu besar. Nah itu. Itu menggambarkan kekuatan Tuhan dalam menolong kita. Ya. Jadi bersandar kepada Tuhan sebagai gunung batu yang kekal. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang pegang kendali. Itu. Saya dulu ingat kata-kata Yusuf Roni. Tahu Yusuf Roni ya? Yusuf Roni itu dari Muslim. Tapi ketika dia sudah menjadi orang percaya dan menjadi penginjil, menjadi gembala, menjadi pelayan umat saudara, dia katakan, jangan takut sebagai orang percaya. Karena Tuhan kita pegang kendali. Itu. Tuhan kita pegang kendali. Dia bilang, Injil itu dihambat, tetapi merambat, saudara. Itu. Berapa puluh tahun kata-kata Yusuf Roni tergenapi di akhir zaman ini. 10-20 tahun terakhir ini, saudara, banyak orang Islam mengalami mujizat Tuhan.
sehingga beratus, beribu-ribu masuk ke dalam laut, mereka dibaptiskan di sana. Itu ya. Bukan hanya orang Muslim, orang Hindu, Buddha, ateis, saudara. Ini terjadi di akhir zaman ini. Karena Injil itu pasti ya, Injil itu benar. Injil itu berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Mari ulangi di ayat situ. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal, saudara. Tuhan ajar kita supaya jangan pernah kita kendor iman, jangan pernah kita tawar hati, jangan pernah kita mundur, karena Tuhan kita besar menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada, ya. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada dengan kita, saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ya. Haleluya, 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 haleluya. Nah, sebab ia menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicapakannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang lemah akan menginjaknya, saudara. Ayat 5 ini juga memberikan gambaran kepada kita, saudara. Orang yang tinggi hati, yang sombong, yang aku direndahkan oleh Tuhan. Dan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan diangkat oleh Tuhan. Dan dia menginjak-injak orang yang menurut Tuhan itu musuhnya. Nah, ini bicara tentang kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan, saudara. Kita sedang hidup ini di dalam peperangan roh, ya. Itu. Alkitab mengatakan lawan kita bukan darah dan daging, tetapi lawan kita adalah musuh-musuh yang tidak kelihatan. Ini yang sedang kita perangi, kita sedang injak di dalam nama Yesus. Coba ingat lagu yang ada satu lagu puji-pujian yang lagu serak-serak yang kalau sudah sesuai dengan lagunya itu kaki biasa diletakkan begini. Ya, ada lagu seperti itu. Masih ingat tidak? Ada ingat lagu itu? Ya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Itu. Jadi kalau sudah sebut iblis itu, injak ke bawah dalam nama Yesus gitu. Iya kan? Itu, haleluya. Puji Tuhan ya. Nanti kita latihan lagi itu. Saya kurang hafal jadi. Nah, ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Haleluya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa Tuhan ini merancang kehidupan kita, merintis kehidupan kita, saudara. Kalau kita ada sebagaimana ada malam hari ini, Tuhan sedang merancangkan kehidupan kita. Tuhan sedang merintis kehidupan kita. Kehidupan kita ini dirintis, dirancang, ini mau menuju kemana, saudara? Sasarannya kemana? Kita tidak hanya tetap tinggal di bumi, tetapi satu kelak kita akan menuju surga yang kekal, rumah yang kekal. Iya kan? Itu Tuhan sedang merancangkan itu bagi kita, saudara. Ya, ingat ayat 7 ini ya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Haleluya. Tinggal berserah saja kita, saudara. Tuhan yang merancang kehidupan kita. Tuhan yang akan membentuk watak kita, karakter kita, tingkah laku kita, hidup kita. Tuhan yang merancang itu semua. Supaya kita berkenan kepada Tuhan dan ujung-ujungnya kita masuk surga. Begitu, ya kan? Itu luar biasa. Saya dengar pujian begini. Ini saya masih terus terinspirasi ya. Almarhum Yakub Nahowai, dulu saya gereja di situ di GBI Mawar Saron di Jakarta Utara. Dia bilang begini. Aku berserah, aku berserah pada Yesus. Iya kan? Lama aku
berserah. Maksudnya lewat pujian itu kalau kita terus berserah sama Tuhan, Tuhan yang akan berkarya dalam hidup kita. Tuhan yang akan merintis, merancang kehidupan kita supaya kita sesuai dengan karakter Kristus. Ya kan? Karakter Kristus seperti apa? Yang lemah lembut dan rendah hati. Itu. Dan banyak lagi saudara ya. Itu. Haleluya, 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 haleluya. Nah, ayat 8 terakhir. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau, saudara. Haleluya. Ini poin terakhir, poin 8 merupakan poin inti dalam ibadah kita malam hari ini, bahwa kita harus menginginkan Tuhan sepanjang hidup kita. Kita mengendarai mobil, mengendarai motor, berjalan kaki, menginginkan Tuhan dalam hati kita. Cinta kita harus terus ditumbuhkan. Itu ya. Kita ingat ya, waktu ini yang sudah berkeluarga nih tahu ya, waktu masa-masa pacaran itu bagaimana. Hampir lupa malam. Maunya siang saja, saudara. Iya kan? Setelah ketemu begini, kemudian sudah punya anak, saudara, baru muncul masalah kiri kanan. Saya mau kembali ke orang tua saya saja. Itu saya tidak mampu pikul beban. Itu, haleluya. Ingat, Tuhan kita itu besar. Sebesar apapun persoalan kita hadapi, Tuhan jauh lebih besar untuk mengatasi itu. Iya kan? Haleluya. Saya ulangi di ayat 8 itu. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan supaya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Haleluya. Itu perkara yang indah, saudara. Inginkan Tuhan dan ingat Tuhan selalu, karena Tuhan itu baik bagi kita. Kalau kita ada malam hari ini, itu semua kan anugerah Tuhan saja. Kemurahan Tuhan saja, saudara. Kita lihat di luar sana, saudara, banyak sekali orang ketakutan akan menghadapi hidup ini. Karena banyak hal. Satu sisi pandemi virus ini belum berakhir. Satu sisi lagi banyak pengusaha yang bangkrut karena itu ya, karena COVID ya. Banyak hotel ditutup dan segala macam kendala. Ditambah lagi di NTT itu ya, mungkin sudah reda ya, tapi besoknya lagi Jawa Timur Malang ya, dihantam apa itu, gempa ya, ratusan rumah ambruk, saudara. Saya sempat lihat di YouTube itu yang ada mall, mungkin itu yang ada barang-barang dalam, ya goyang begini, goyang begini, semua barang di atas itu, apakah namanya itu? Itu jatuh, saudara. Etalase ya, itu ya. Tuhan. Ini ada apa dengan bangsa kita nih, selalu dikoncang-bincang. Papua aman karena ada Tuhan Yesus. Percaya ya, Tuhan kita pegang kendali. Saya kira demikian jauh firman Tuhan ya. Dari mari kita. Haleluya.